Berarti ada gap dong dari komunikasi campaign pemerintah kepada citizen-nya. Karena kita nggak terpapar informasi 0 rupiah, kemudian untuk public transportation udah sangat sesmooth itu gitu. Tadi siang saya baca salah satu jurnal ada istilah yang saya baru tahu juga namanya konvergensi gitu. Nah. Saya tanya ke student saya, mahasiswa saya, kapan kamu kira-kira bisa keluar ide paling banyak? Wah sekarang Pak, sekarang jam 10 siang itu. Saya bilang nggak mungkin. Saya kasih contoh gini, kamu bangun jam berapa? Saya kasih contoh, misalnya 4:30. Abis bangun ngapain? Udah selain sustain yang itu, sustainability yang kesini. Itu lebih seksi. Dan sekarang gabungin saya. Lihat muka saya. Oh, lihat muka saya dong. Lihat muka saya dong. Nggak pusing. Temanya konvergensi. Kalau saya sekarang ada status di X konvergensi. Pokoknya itu udah urgent banget untuk membahas konvergensi. Hai kawan Komar, hari ini kita kedatangan seorang yang sangat istimewa, berhasil kita tangkap dari gunung somewhere. Karena beliau sangat luar biasa aktif dan berhasil datang ke kawan Komar. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Heru. Aduh. Kita kenalan dulu Mas Heru, lagi sibuk ngapain kalau weekdays? Weekdays tuh Senin sampai Jumat? Ya, bener. Gimana ya, saya bingung saya jawab itu bingung gitu. Senin sampai Jumat, ngapain Selasa dulu ya. Pokoknya saya janji Selasa ada di sebuah kampus ini komunikasi. Oh, tahu deh kayaknya. Iya, 4 huruf itu LSPR. LSPR, oke. Iya, LSPR. Alhamdulillah dipercaya jadi dosen di sana. Wow. Itu hari Selasa dari pagi sampai malam. Karena bisanya itu. Okay. Terus Selasa sore atau Rabu sore biasanya saya harus ke Jawa Timur. Ke salah satu tempat di sana, ngawal seseorang di sana. Seseorang yang besar di sana. Jadi advisor gitu lah dari tim pengarah pembangunan. Terus nanti paling di sana semalam, 2 hari 1 malam, balik lagi apa di Surabaya kemana atau balik ke Jakarta, baru ngurusin yang lain-lain. Senin biasanya masih open, mungkin ya ngurusin yang kita punya aja lah. Usaha yang kita punya, UMKM. Orang humble gini tapi kegiatannya banyak banget ya, agak shock sebenarnya beliau bisa hadir ke sini anyway. Berarti Senin sampai Jumat berlalang buana menuju Indonesia maju. Insya Allah gitu. Gitu. Jumat sore sama Sabtu saya harus kuliah. Melanjutkan doktoral. Iya. Jadi Jumat sore tuh kuliah sampai malam sampai jam 11, jam 6 sampai jam 11 lah. Sabtu setengah hari di awal itu. Udah habis itu pulang for my family gitu. Masih ada waktu family ya, berarti weekend tuh. Harus. Good things anak gue udah gede-gede. jadi udah aman, udah sendiri. Enak gitu. Gitu loh. Tadi banyak ya, Senin sampai Minggu udah ada tuh jadwalnya. Terakhir lagi ngapain, Mas? Sibuk ngapain? Apa project yang menarik? Gitu? Terakhir, ya kalau ini kan lagi ngurusin project ini, jualan ya. Oke. Ini production house sama animation gitu, sama creative agency gitu. Ini perusahaan saya yang pertama yang saya punya. Terus ya itu kesibukan bolak-balik kemana-mana. Saya juga bingung kadang-kadang 2 jam di sini gitu, saya balik-balik. Makanya tapi senang diundang ke sini. Makasih banget ya. Sama kita yang senang Mas hadir di sini dari banyaknya perjalanan 2 jam. Makanya saya bingung kalau ditanya sibuk apa ya. Yang jelas alhamdulillah masih banyak kegiatan, masih dipercaya sama orang buat menjalanin banyak hal gitu. Oh, wow. Ada satu kata waktu aku googling Mas Heru. Nggak ada kan di Google kan? Ada dong, ada. Kan aku ada tim intelijen di sini. Oh iya, research ya? Oh iya, yes, kan marketing research. Jadi kita udah punya Google keyword search. Mas Heru itu identik sama sustainability, terus communication of course, branding, marketing, you name it. Jadi dari 3 kata yang paling lekat sama Mas Heru, kita tertarik ngomongin sustainability. Sustainability. Apa sih Mas itu, makhluk apa sih? Ya kalau mau dibilang umur segini mungkin 25 tahun, pengalaman saya di tadi yang pertama, bukan sustainability. Yang apa tuh dulu tadi marketing branding dulu. Panjang lurus saya di 20 tahun lebih gitu kan. Sustainability sebenarnya baru-baru aja. Mumpung lagi tren juga kan, keyword itu kan. Terus ini baru aja bulan ini kemarin bikin salah satu usaha inisiatif lah tentang yang kaitannya sama sustainability. Jadi sustainability sebenarnya agak sempat terjadi perdebatan saya sama profesor saya nih.
Oke. Ternyata sustain menurut kita praktisi itu kan sustain kan maksudnya apa ya? Continue, berkelanjutan. Tapi sekarang keyword itu kan udah kalau ngomong sustainability orang otomatis bilangnya tentang hubungannya SDGs, ESG gitu kan. Yang hubungannya sama alam atau triple bottom line lah kayak people, profit sama planet. Ya. Bener nggak? Kalau salah dikasih tahu ya. Nah hubungannya itu, nah makanya waktu kemarin juga ada satu disertasi saya garap hubungannya sama kelari ke situ, dikombin sama branding, sama urban city gitu kan itu. Wow. Nah, sempat terjadi perdebatan waktu kita ujian awal kemarin. Ini maksudnya apa nih? Sustainable business kan artinya bisnis yang berkelanjutan, bukan ada impact ke alam nih. Tapi kalau digabung sama sustainability, itu impactnya udah yang tadi sosial, creepy tadi itu kayak ya. gitu. Maka saya bilang sustainability yang versi saya adalah yang ke alam nih, yang ke green itulah. Kalau kita bahasa gampangnya green itu. Iya. Back to nature. Iya, back to nature, merawat bumi. Terus saya mau bilang sok peduli enggak lah. Ya peduli lah. Gitu ya, peduli. Biar kelihatan peduli dengan alam. Paling ditanya lagi kan bingung kan, pedulinya gimana? Ya nggak tahu gitu kan. Kebanyakan orang kayak gitu. Iya, itu branding ya. Itu salah satu branding. Berarti sebenarnya tadi ada kata-kata juga sustainability, terus branding sama urban city. Ya. Butuh ya urban city ini di branding, Mas? Ternyata butuh. Oh ya? Kalau saya kan awalnya kan praktisi nih, seperti dirimu kan, praktisi gitu kan, praktisi kerja sebagai budak korporat gitu kan, di bidang markom lah atau distribution gitu. Terus saya pikir nggak perlu gitu tadinya gitu. Saya pikir ya udahlah, city as a city ya udah biasa aja gitu. Tapi yang saya temukan setelah saya jadi akademisi sekarang, ternyata perlu. Wow. Karena saya nggak tahu teman-teman di sini yang kelahirannya tahun berapa ya? Mungkin 70, 80 ya, Gen X. Aku millennials, Mas. Gen millennial. Iya, millennial. Sekarang sebutnya Gen M, nggak ada deh. Gen M itu cuman iklan dari salah satu mobil dari Jerman, Gen M itu Gen M keren sih. Gitu. Lo ya brandingnya ya. Iya, terus makanya Gen M itu terus ternyata tahun berapa ya? Tahun 80-an waktu saya SD. Dirimu udah SMA kan? Aku belum lahir, please. Oke. Waktu saya SD itu banyak kota-kota punya branding. Oh iya sih, ingat sih zaman dulu. Misal, saya nggak tahu ya. Kota X beriman. Kota Y bersih dan suci gitu misalnya. Ada istimewa, ada yang istimewa. Ya itu, gitu. Terus bercahaya. Terus kota apa ya? Ya banyak lah. Nah, kata-kata itu kan sebenarnya kata-kata yang semua kota bisa punya, benar nggak? Betul. Kalau menurut BPS, katanya kabupaten sekarang Indonesia ada 518. Betul. Ada lagi yang bilang 500 sekian. Kok itu masalah kita ya, data beda-beda Indonesia. Itu tuh, kasih dulu dong sama kita. Ya 518 lah katakanlah, kita pakai satu data. 518 itu, kalau saya menyebut nih misalnya, kita tinggal di Jakarta. Jakarta bersih. Bandung juga bisa ngeklaim bersih loh. Betul. Surabaya bersih loh. Nah kata bersih itu kenapa nggak spesifik, kenapa nggak based on narasi yang lokal gitu loh. Nah, saya dari situ, jadi pengennya nanti kalau saya punya penelitian nih, sosok meneliti, saya pengen urban branding itu sesuatu yang harus spesifik, based on lokal naratif lah bahasanya gitu. Oh, I see. Saya asal dari mana ya? Saya misalnya dari Surabaya gitu. Surabaya terkenal apa sih? Rujak cingur. Crazy Rich Surabaya, Mas, brandingnya itu terlalu sensitif. Misalnya terkenal itu nggak lokal naratif, itu nggak original. Ya, kalau Crazy Rich semua udah punya dong, Pik juga punya dong. Maaf gitu ya. Misalnya Surabaya terkenal dari rujak cingur. Mungkin kan kita harus berpikir gila juga kalau saya ya berpikir kota rujak cingur gitu. Bisa. Terus misalnya back then kayak 10 tahun lalu saya kan suka road trip nih. Saya lewat Pantura waktu belum ada tol, masuk ke kota Lamongan itu, ada selamat datang di kota Soto. Soto, iya bener lagi. Selamat datang di kota misalnya pecel lele, kenapa Lamongan semua? Ya saya tuh pengen kayak gitu loh. Jadi harus ada yang kayak gitunya gitu, kayak Jogja kota gudeg, kenapa nggak berani gitu? Harus orang yang secara mengklaim sendiri jadi terkenal gudeg. Itu loh, saya sih mimpinya kayak gitu. Oh
iya benar. Begitu Ibu. Madura kan sate ya, harusnya kota sate ya, Ya, Madura bukan gitu. kota besi kan. Iya benar. gitu kan. Kalau Jakarta gimana Mas? Jadi kan aku kalau weekend beberapa hal yang dilakukan adalah kembali ke alam anyway. Aku sangat suka ke taman kotanya sekarang. Salah satu yang menurutku udah di branding sama pemerintah Jakarta ya, Blok M Space salah satunya. Itu kan juga ada taman iterasi dan you name it. Gitu. Itu juga contohnya gitu kan ya Mas? Ya, saya sih kalau Jakarta saya belum mengobservasi secara detail atau serius lah ya. Jadi apapun saya bicarakan tuh mungkin cuman kayak pendapat pribadi dan amat sangat sekilas dan di very surface lah ya, nggak yang dalam gitu. Deep. Nah makanya yang saya lihat Jakarta ini kan kayak kalau mencari originalitasnya mungkin sudah agak kabur, udah agak ya ada agak inilah udah blur gitu kan. Ya mohon maaf nih teman-teman di Jakarta. Tapi kita mungkin bisa bicara yang sekarang nih kayak Jakarta tuh kota apa sih? Misalnya smart city gitu. Karena secara teknologi mungkin lebih smart dari orang lain. Kita di sini mungkin ya satu-satunya kota di Indonesia yang punya LRT. Canggih loh. Terus satu-satunya kota yang punya bisa naik kendaraan umum yang gratisan. Saya juga baru tahu dari kampus saya kalau mau ke KRL di Tebet itu, dari kampus saya di sana di Sudirman Park itu. Ternyata naik Jaklingko itu cuma ngetap Rp0. Saya juga baru tahu. Itu kan canggih banget ya. Kenapa saya bilang, kenapa saya nggak menikmatin ini gitu kan kayak. Karena bukan target marketnya Mas, Heru kali. Iya. Iya kan? Terus gue salah lagi tuh yang ngambil itu realistis aja sih bilang Rp0 sampai Tebet dan saya bisa kerja duduk gitu terus sampai Tebet saya naik KRL 3.000 sampai rumah saya depan rumah saya. Kenapa saya nggak itu kan saya pikir very smart approach ya gitu dan kenapa orang-orang yang ngakunya smart kenapa nggak menggunakan itu banget gitu ke saya kan keren gitu kan. Berarti ada gap dong dari komunikasi campaign pemerintah kepada citizen-nya. Karena kita nggak terpapar informasi Rp0, kemudian untuk public transportation udah sangat sesmooth itu gitu. Tadi siang saya baca salah satu jurnal ada istilah yang saya baru tahu juga namanya konvergensi gitu. Nah. Kita sering bicara istilah itu kan, convergence itu. Ternyata konvergensi itu tidak bisa ketemu gitu. Saya cari bahasa Indonesia susah gitu. Kalau saya tulis kayak kok nggak bisa ketemu gitu. Mungkin menurut saya ini lagi benar-benar cuman apa ya? Gak apa-apa, ini POV dari seorang yang udah menjalankan puluhan tahun dari seorang dunia. Saya yang nggak peduli sekitarnya gitu kan. Jadi kayak pemerintah mungkin udah melakukan komunikasi, pastilah. Kalau ditanya di apa tuh rencana whatever itu pasti ada gitu kan. Strategi komunikasinya. Ya, tapi bisa jadi masyarakat Jakarta seperti saya mungkin nggak usah nanya saya mungkin dengan kesadaran, yaudah saya pengen narik public transportasi. Karena saya percaya bahwa kota yang maju itu kalau udah rakyatnya mau pakai public transport gitu. Saya percaya itu banget gitu. Saya. Tapi kan mungkin ada orang-orang teman-teman saya yang lain. Berapa orang sih kayak yang mau kayak saya mau berdesak-desakan di KRL gitu. Mau naik Jaklingko yang kadang AC-nya dingin, kadang-kadang AC sangat dingin. Ayo, bagus kayak. Oh, 1 sampai 5, 5, 6, 7. Iya gitu. Nah, mungkin orang-orang ini lebih skeptis kali yang ngapain gitu. Saya kerja keras, saya punya mobil bagus, saya naik mobil bagus walaupun macet. Kalau saya sudah mikir, ngapain orang macet kok, bilang stres saya bilang itu. Itu sih gitu. Jadi nggak ketemu konvergensi tadi di situ gitu. Nah, bener nggak ya? Jangan salah tadi. Nggak approve, setuju. Tadi ada kata-kata stres. Berarti kan itu ada salah satu yang memang akhirnya menjadi salah satu point attention dari government sekarang. Stress level masyarakat urban, suburban sampai dengan rural itu kan beda-beda tuh Mas. Itu harus menjadi salah satu variabel utama juga nggak untuk mendesain city. Let's say kalau Jakarta, kenapa harus ada bikin KRL ataupun MRT nyaman? Karena ternyata perpindahan itu bikin orang stres, you name it, gitu. Itu jadi salah satu faktor penting ngeliatin emotional attach dari pengguna public transportation sama desain kota. What do you think? Kalau menurut saya, stres itu kan tadi tergantung areanya di mana. Kalau saya setiap hari tinggal di Kalitalang, Klaten di lereng Gunung Merapi, saya akan stres kali ya. Stresnya karena wifi saya hilang-hilang mulu gitu kan, atau gimana? Beda lah gitu kan. Atau misalnya saya tinggal di Bali gitu, setiap hari cuma pakai celana pendek naik motor C70 gitu, beda lah ya, bau laut mulu gitu kan. Tapi di sini kan tuntutannya beda kalau di Jakarta gitu. Nah makanya pendekatan Jakarta ini
secara lokal naratifnya harus beda dengan yang lain kalau saya. Kalau di tempat lain mungkin bicara tentang lokal naratif budaya di mana, budayanya asli gini. Terus misalnya hasil asli, misalnya dia punya kopi, punya rujak cingur, itu beda. Jakarta beda nih kayaknya treatmentnya, karena pressure stressnya amat sangat sophisticated, saya bilang gitu ya, gila gitu di sini gitu kan. Orang kemarin kita ngitung ya, iseng-iseng nih, orang harus berdiri di di KRL sehari seminggu berapa? 20 jam ternyata. Hitung kasar loh ya, nggak pakai metode-metode, cuman kayak tim saya gitu, misalnya dari Bekasi gitu, Cibitung, berdiri sampai dengan di Duku Atas 2 jam sejalan. Pulang pergi berarti 4 jam rata-rata aja, kali 5, 20 jam bener kan? Bener. Berdiri gini. Itu kan orang kepilih itu, belum stresnya, belum kalau ditambah hujan. Belum sampai nanti kantor dihajar bosnya gitu kan. Nah itu stresnya beda, makanya saya bilang gini, saya ngeliatnya gini, orang bicara pengobatan stres atau healing atau supaya stresnya hilang lah pokoknya ya, treatment untuk biar nggak stres tuh, kalau di tempat lain mungkin bisa piknik nih, betul, main ke pantai, main ke apa. Tapi kalau kayak Jakarta sebenarnya nggak cuma itu. Selain menyediakan tempat misalnya kayak Ancol, kita bisa teriak-teriak di mana, Dufan atau apa, tapi tempat-tempat yang sebenarnya lebih deket sama kita, kayak tadi misalnya public space gitu, common space, itu harus didesain yang benar-benar bisa nurunin level of stress gitu. Karena kalau enggak, yang kita bisa ketemu setiap hari gitu loh. Misalnya gini, saya tadi bilang, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu saya udah habis. Hari Sabtu jam 12 siang sampai jam 1 siang saya baru free sama anak saya. Apakah saya willing untuk pergi ke Ancol? Udah capek pasti. Lagi. Ya dong. Confirm ya. Capek dong. Nah, mendingan saya mungkin cuman deket rumah saya tuh ada Tebet Park itu, Eco Park gitu. Mungkin saya tinggal jalan pagi-pagi, jalan kaki sambil lari pagi, itu kan sebenarnya nurunin level of stress kan. Gitu kan. Ya, gitu-gitu yang saya pikirin gitu. Bagaimana pemerintah menyediakan itu, udah nggak usah yang kayak memang didesain tetapi seolah seamless desain gitu loh saya. Human centered banget gitu nggak harusnya? Iya, you can find everywhere dan seamless dan udah langsung otomatis gitu loh. Kayak gue nggak perlu sampai ke nyetir 1 jam ke Ancol, bayar, sana mesti ngantri, baru nikmatin ini, ke laut, ke pantai gitu loh. Effortless ya? Ya, effortless lah bahasanya mungkin tadi ya. Iya. Nggak boleh terlalu banyak usaha untuk bisa menikmati kesenangan. Betul. Nah, tapi kan kalau kita ngeliat, ini saya cuman observasi biasa aja nih misalnya. Saya udah mulai ngeliat nih kayak teman-teman nih kalau yang dari komuter ya, para komuter gitu. Mereka keluar dari kantor misalnya jam 6, jam 7 malam. Mereka kalau misalnya langsung pulang mungkin langsung peak hours. Dan mereka ternyata bisa loh mereka nongkrong-nongkrong di mana tuh misalnya di taman-taman yang udah mulai banyak di Jakarta ini. Mereka nongkrong di situ sambil makan dimsum, sambil minum kopi atau apapun, dan mereka kayak ya itu enjoy, itu mungkin stress reliefnya mereka seperti itu gitu. Dan kayak gitu yang harus lebih banyak dan dekat gitu sama kita, effortless tadi bahasanya. Ayo pemerintah di setiap masing-masing kota memang harus punya communal space ya berarti untuk nurunin yang nggak nyadar gitu. Jadi kan enak tuh kalau udah habis ngopi, habis itu saya naik kereta 1 jam ke rumah, mungkin insya Allah udah turun dikit stresnya gitu. Nggak yang nunggu sampai hari Sabtu Minggu gitu. Jadi nggak sampai seeking attention banget untuk menikmati weekend ya. Karena weekdays kadang-kadang orang lupa cara menikmatinya, Mas. Nggak sempet, lebih nggak sempet kali ya. Skip ya. Nah. Skip udah cepet, tiba-tiba udah jam segini ya. Blink mata aja ya. Udah ganti jam lagi, ganti meeting gitu kan. Gitu sih. Berarti itu emang ada sekarang guys. Kan sekarang lagi disertasinya mengarah kepada itu. Aduh, dibocorin. Ya udah. Disertasinya pasti mengarah kepada hal-hal yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Iya. Gitu. Itu saya pengen banget, dan ternyata kajian literatur yang terkait itu di Indonesia masih minim banget. Masih minim banget. Makanya tadi saya bilang yang kata-kata konvergensi itu mereka kadang bahas cuman yang dari kosmetika aja, brandingnya kota. Kayak tadi saya bilang tuh, City. Jakarta bersih, Jakarta apa. Terus misalnya tempat lain, misalnya cuma buat kosmetik, kepentingan yang nggak jelas, buat saya sih nggak jelas esensinya gitu ya. Nah saya pengen kalau udah gitu smart city, tapi kalau orang nanya, kenapa kamu namain kota kamu smart? Ya because we have this gitu. Because we do this by like this gitu, kayak gitu loh. Itu kan keren gitu kan. Smart city lah Jakarta. Kalau nah, balik lagi Mas, kepentingan branding city kan tergantung government. Setiap 5 tahun brandingnya berubah, baru otaknya dicuci sama kita. Itu pembahasan saya udah dibahas ya. Nah, otak kita dicuci 5 tahun, kayak kemarin brandingnya ini kok sekarang beda lagi.
seberapa berpengaruh Mas kepentingan government untuk nge-brandingin kota sama yang diterima sama masyarakatnya saat itu, lalu berganti pula lagi brandingnya. Iya, itu jadi introduction saya sebenarnya. Jadi gimana tuh? Boleh nggak spill di sini? Tadi kembali ke kata-kata sustainability. Awalnya saya kan menyebutnya sustainable city branding. Atau sustainable urban branding gitu. Tadi maksudnya nanti kalau setiap 5 tahun si pemimpinnya ganti, pemerintahnya ganti, ini tetap jalan sustain gitu loh. Itu belum menyentuh secara sosial, ekologi, environment itu belum bahas itu. Tapi di challenge dong sama profesor saya gitu kan. Udah selain sustain yang itu, sustainability yang kesini itu lebih seksi. Dan sekarang gabungin saya. Lihat muka saya. Lihat muka saya dong. Lihat muka saya dong. Nggak pusing. Temanya konvergensi. Kalau saya sekarang ada status di X konvergensi. Pokoknya itu udah urgent banget untuk membahas konvergensi. Iya, jadi kayak nggak ketemu. Dan ternyata literatur bahkan di dunia itu minim lah saya bisa. Mungkin nggak ada. Saya kalau bilang saya bilang nggak ada, mungkin karena keterbatasan saya untuk mencari gitu. Tapi saya bilang susah gitu nyari yang bener-bener udah gabungin belum ini sama ini. Dan itu yang ketemu kata-kata itu tadi ternyata. Ini saya belum cerita ke itu loh promotor saya loh. Baru di sini nanti saya Prof. Punten, kita menjadi cukup eksklusif ya, guys. Jadi kayak konvergensi itu kayak gimana gabungin itu semua gitu. Jadi satu hal yang bener-bener nanti keluarnya outputnya model gitu loh. Jadi 518 kota siapapun, Pak Bupati, Pak Wali Kota, bisa nanti hubungin saya. Formulanya. Ini loh formulanya gini loh. Nah kalau tadi ngomongin tadi, kita juga bahas namanya stakeholder. Stakeholder kota kan banyak tuh. Ada pentahelik lah yang ada 5, ada berapa, ada si pemerintah, ada akademisi, ada budayawan, ada siapa masyarakatnya. Stakeholdernya banyak banget kayak gitu kan. Nah ini juga dibahas bagaimana menggabungkan mereka perannya masing-masing. Jadi kayak tadi kalau misalnya di Jakarta, kita baru ngomongin 2 tuh, pemerintah sama si warganya nih. Pemerintah udah ngotot ngomongin komunikasi satu arah. Warganya ogah-ogahan, ya nggak ketemu. Nah kita role-nya masing-masing gitu kan. Gue kok ngomongin itu ya? Nggak apa-apa. Kita jalannya nggak bisa nih, nggak ke arah yang sama kan. Kalau sekarang kan masih sibuk ngurusin peran masing-masing aja. Karena masih di level survival, Mas. Selalu gitu kan, selalu crisis mode. Itu kan reactive mode atau apapun bahasanya gitu. Makanya saya juga di beberapa workshop ngebahasnya reflective mode. Reflective, keren dong, kayak stiker. Iya. Enggak, gitu, salah satunya gitu. Reflective mode. Jadi susah karena banyak effort yang harus dilakukan dan semua orang juga harus fully aware sama apa yang harus dirubah kan. What do you think? Berapa optimis? Untuk waktu dekat ini mungkin enggak, tapi paling tidak. Itu di bold ya. Untuk waktu dekat ini enggak. Tapi paling tidak gini loh, ada ya saya bilang bahwa saya cuman peduli dari kemampuan saya yang kayak gini lah gitu. Siapa sih saya, bukan urban planner gitu kan. Cuma saya bilang nanti saya akan sampaikan bahwa model ini, Pak, ini loh Pak, kita tuh udah punya model yang kayak gini. If you want to apply, then apply. Lu nggak usah mikirin nanti bayar apa gimana. Ini udahlah, ini pakai aja nih tentang model ini gitu segala macam. Lu pakai aja. Kalau dari 518 kabupaten dan kota yang make 10% aja. 10% lagi. 1% deh. 5 aja ya. Udah bener. Lumayan. Nggak apa ini lo udah punya model gini loh gitu loh. Dari hasil puluhan tahun seorang Mas Heru dan kepusingan hidupnya ini memberikan kontribusi yang besar kepada Indonesia. Harusnya tinggal dipakai. Subhanallah. Aja. Bagus banget ya. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Ini kalau bahasanya di religious things ini adalah sumbangan akhirat. Oh iya benar. Ya, kayak paling tidak kalau itu dipakai, ya udah kan? Saya senang gitu nanti. Siapa gubernur Jakarta, saya lupa namanya. Pak Pram. Pakai Pak, gratis. Hubungin kita nanti, kita connect the dots nanti monggo dipakai aja. Nanti hubungin Kak Winda ya. Sama Mas Heru, kita kolaborasi. Iya. Dari dulu kita udah bilang Mas, kalau butuh bantuan profesional, sebenarnya warga-warga seperti kita yang bukan siapa-siapa ini ready bantu pemerintah. Iya loh, kita ayo Pak, bareng yuk. Iya. Gitu. Cara teknik, mekanisme coping. Saya warga Jakarta, kenapa Jawa Timur yang hire saya coba Pak? Lagi, kenapa Pak? Coba kan Jakarta deket loh. Saya kalau Jakarta udah gas gitu lah Pak. Anak Gen Z bilang gas gitu. Gaskan gitu ya. Iya. Sekarang berarti gaskan juga dong. Kemana? Ya membantu seluruh Indonesia lah.
Insya Allah, Minimum. tapi lah siapalah saya gitu kan. Gak apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma Iya. cinta Indonesia aja. Iya itu, Asik kita kan pecinta rasanya. Indonesia. Ya kan? Iya, iya. Saya pengen ketemu dengan orang-orang kayak gitu, bikin komunitas yuk, yang benar-benar kita willing untuk Yuk. atas apa kegelisahan katanya komika gitu kan. Iya. Kegelisahan kita terus kita gabung, kita ini yuk ya inilah kita nggak bilang bahwa kita nggak butuh materi, tapi ya it's not everything gitu kan. It's not everything, Iya but kan? someday something. Iya, someday something. Wow, ini seru banget. berat ya Kalau kita ngomongnya? ngomongin berat ya, kita nggak usah ngomongin yang berat-berat deh. Oke. Menurut Mas Heru, Hmm. apa kota yang seksi untuk di branding di luar kota urban yang sebenarnya ini potensial untuk bisa ningkatin domestiknya? At least, yuk Ibu Kementerian Pariwisata, itu kan juga hand in hand kan kita harusnya. Kita brandingin ini yuk Bu, kita kasih surat terbuka nih. Tadi balik lagi lokal naratif, lokal sesuatu yang asli, original, genuine dari daerah tersebut. Ada prosesnya, Ya. menemukan. Misalnya sesimpel di tadi Lamongan punya soto, Jogja punya soto, Solo punya soto, atau nanti ada di mana itu punya soto. Ini kan pasti ada sesuatu yang beda kan. Sotonya beda. Saya pernah berpikir bedanya apa sih soto ini sama soto itu sih? Kadang-kadang cuma ditambah R kalau di Banyumas jadi seroto. Padahal itu soto juga kayaknya gitu menurut saya. Karena saya penikmat asli, hanya saya bukan ahli kuliner. Iya, bukan ahli kuliner Saya ya. penikmat aja. Kok cuma ditambahin R jadi seroto, tapi namanya soto juga, base-nya soto juga, sup juga, saya bilang gitu. Nah, bagaimana menemukan itu di tiap tempat itu loh, kayak originalnya gitu loh. Jadi nggak gampang hilang. Tadi kalau tahun 80-an 90-an bilangnya pakai bersih, bersih, beriman, rapih. Iya benar, Ya, berakhlak. semua kota bisa punya, tapi kalau misalnya soto yang ini, contohnya soto ya simpel ya, soto yang ini cuman ada di kota saya loh. Kenapa? Karena sambalnya pakai sambal kacang, seroto. Aduh kok celeguk nih lapar. Iya jadi. Terus Kok jadi gue ngebayangin kuliner terus ya? kan itu gitu, maksud saya pengennya, nah itu kan original, jadi nggak gampang. Kalau sesuatu yang datang dari originally from within, kayak kita nih, Yes, misalnya original from within, itu kan nggak bisa unik, nggak bisa di gampang direplicate gitu kan. Kalau sesimpel tangan kanan kita kan beda sidik jari. Benar. 8 miliar orang ada 16 miliar sidik jari, misal gitu. Nah, itu kan unik ya gitu kan. Nah, kita kota temukan loh sesuatu yang benar original. Dan kalau ke Ibu Menteri Pariwisata, coba dibikin sayembaranya gitu. Coba temukan dari 2018 keunikannya apa, terus nanti kita tabulasi gitu kan. Nah, yuk Terus kita bantuin, kita bantuin bikin model gitu kan. Yuk. Kita bikin modelnya kayak gini, ternyata akhirnya misalnya jadi nanti tercreate, oh kota X adalah kota ini gitu. Iya. Kita bisa kaya dari situ Nah, kayaknya. makanya kan udah gue bilang Oh, Mas. iya. Kita bisa kaya dari situ. Iya kan, ayo kita siap bantu pemerintah juga harus support kita. Iyalah. Jangan cuma 5 tahun ganti, jangan Nah, ini nih, kemana-mana gitu kan. kata-kata sustainability tadi jadi tergerus. Iya, sustainable yang A tadi ya. Iya. Iya, Itu iya, kan iya. kata kunci utama kan. Iya, iya, iya. Sustain. Sustain, siapapun pemimpinnya tetap Iya, aja tetap sustain. komit. Iya, iya. Komitmen jangka panjang soalnya nggak 5 tahun dong kan. Iya, iya. Sulit kan. Kayaknya saya habis ini di Pak Prabowo deh. Iya, abis ini saya juga. Nah, kita menyerempet ke Pak Prabowo. Iya. Ada nggak sih harusnya menurut kita ngomongin soal program pemerintah nih saat ini? Kan pemerintah tuh udah mulai mengelola tempat-tempat yang dari tidak ramai menjadi cukup ramai dan akhirnya sekarang ramai dan viral. Mulai dari mengganti museum menjadi salah satu tempat Instagramable, you name it. Museum art udah mulai banyak Gen Z yang mulai milenial pun ke situ. What do you think untuk urban city? Itu satu keharusan wajib hukumnya tuh. Wajib fardu pokoknya. Fardu ain. Iya, kalau misalnya kita ngeliat di negara lain gitu misalnya. Itu kan keren-keren ya, kayak museum gitu. Dan kenapa kok dia bisa gitu? Gue enggak sih gitu. Karena saya selalu berpikir refleks tadi mungkin ini. Saya balik ke negara saya, kok ke negara kita nggak bisa ya bilang gitu ya. Sesimpel itu. Saya bilangnya sesimpel itu loh. Cuman dirapihkan, flow-nya diatur, operation-nya diatur, siapa yang ngapain, siapa yang terima, misalnya daftarnya gimana. Ya itu kenapa kita nggak bisa. Tapi sekarang udah mulai kan dari museum. Saya terakhir ke Museum Gajah itu namanya apa? Museum Nasional ya? Iya, Museum Nasional. Museum Nasional. Itu kan keren banget gitu kan. Betul. Aku juga ke situ Mas beberapa kali. Seumur-umur saya baru ke situ 2 kali. Waktu itu SMP kelas 3 karena diwajibin. Terus akhirnya kemarin saya ke sana dengan serta-merta
ini keren banget Keinginan loh. bilang pribadi gitu. ke situ. Keinginan pribadi, Karena ini keren ngeliat apa? banget. Ngeliat medsos. Iya, ada satu yang saya tuh suka banget yang ada immersive. Oh, I see. Itu kan keren banget ya. Iya, ada 5D-nya lah. Iya, itu kan keren banget dan sih. sebenarnya kadang-kadang kan kayak gitu kan hal-hal simpel, mungkin inovasi-inovasi yang kita bisa bikin, cuman kenapa kita nggak mengemasnya secara baik gitu. Yes. Kemasannya itu loh yang kurang, saya bilang gitu. Branding. Iya, lagi branding karena seorang branding saya bilang. Iya, kita branding Tapi kan. kita suka gemes gitu ngeliat, Iya. kok gue nggak bisa sih bikin kayak gitu gitu kan, sesimpel itu. Apa museum nasional berapa ya biayanya? Saya nggak tahu deh, mungkin nggak sampai 100.000 kali ya. Nggak. Nah kalau di luar negeri kan sampai berjutaan kita willing kita loh. mau. Ngapain bilang gitu kan? Kurang pride kali, Mas. Oh, saya ke museum nasional amat sangat pride loh. Sharing Punya nggak ke- patung-patung gitu. Sharing nggak ke arca-arca. medsos? Followersnya dikit, Nggak apa-apa. jadi nggak ngaruh. It's okay. Kan yang penting orang jadi tahu, Mas. Heru ternyata terpapar ini. Siapa tahu ada yang kayak, kayaknya seru nih. Tapi saya bangga sih punya, sebagai warga Jakarta punya museum nasional satunya. That's good. Saya bangga banget ya dibandingin misalnya, mohon maaf nih ya, banyak museum-museum atau galeri yang swasta, inisiatif swasta, tapi mereka amat sangat maju dan kita sebagai warga itu willing untuk bayar mahal untuk ke sana gitu. Itu ngapain? Karena mungkin gengsi kali ya. Mungkin. Ya pride tadi ya. Lagi kan. Iya. Willingness to pay itu kan akan sangat berjalan beriringan gak sih sama pride? Gue mau ngasih sebagian besar sources kepada X karena memberikan rasa Y. Nanti jadi naik ya. Nah. Kita pride-nya jadi naik gara-gara itu ke katrol ya. Nah, makanya kan sekarang dijual emosi bukan era sekarang. Iya sih. Emosi, tapi saya masuk ke museum tadi, Museum Nasional Imersif, emosi saya naik tuh, keren loh, bisa meluk arca. Nggak meluk deh, cuma nyenggol dikit, keren nggak boleh. Rela kan ngebayar, Rela, iya, dan itu karena keren experience ya. Iya, betul. Bukannya itu kata kunci yang harus pemerintah dengarkan? Ya itu harusnya. Nah, itu Mas. Ini pemerintah yang mana Abis nih? ini kita bikin Pemerintah yang yuk. mana nih? Ya Indonesia, siapapun iya. yang merasa, ayo hubungin kita Iya, gitu pemerintah kan. yang mana Kan gitu. sekarang yang dijual tuh sebenarnya sisi emosional ya, yang paling berharga di era Iya. sekarang ini. Iya. Itu kan berkaitan juga sama disertasi Masnya sekarang untuk membangun, mereduce emosi, untuk menurunkan stress level, you name it, apapun variabelnya. Iya. Ya kalau berhasil ya berarti kan itu bisa duplikat kepada Iya. suburban sampai rural. Betul. Sulit tapi Mas jual emosi. Ya. Seringnya jual duka Mas. Jual drama. Iya, jual duka dan drama. Iya, kan kalau saya mengampu salah satu subjek di kampus saya itu namanya design thinking. Oh, Sebenarnya itu secara teori udah lama dari tahun 60-an. kok berpikir juga harus didesain ya? Coba teman-teman Komar nih, kawan Komar coba kita dengerin. Jadi ternyata itu kan dari tahun 60-an, Brown kali ya, itu siapa? Itu yang mengemukakan design thinking. Tapi saya sendiri pribadi baru tahu itu kayak 10-15 tahun ke belakang. Dan ternyata setelah saya dalemin, saya pelajarin, ternyata penting ya. Penting. Back then tahun 2003 waktu saya kerja di Philips gitu misalnya. Saya masuk sebagai sales distribution. Oke. Saya pikir kan jualan lampu, waktu itu lampu masuk ke toko ya gitu-gitu aja dong. Yes. Saya datang, saya bilang aja, Pak, lampu beli dong. Gitu dong, sesimpel itu. Saya nggak mau pergi. Nah ternyata ada tekniknya. Tekniknya itu sampai 12-15 langkah. Diajarin selama 6 bulan. Sesimpel gini, saya nyampe depan tokonya sebelum turun dari mobil, saya ngecek tokonya rame nggak. Saya cek dulu. Terus masuk ke tokonya, dicek ini berapa meter, terus saya akan masuk ke sisi etalase yang mana. Langkah kedua, greeting. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu, diajarin skripnya. Sampai dengan 15, sampai dengan saya pulang, Assalamualaikum Ibu, 2 minggu lagi saya datang gitu kan. Nah, komen saya dan teman-teman saya waktu itu saya bilangnya apa? Ngapain sih mesti diajarin gitu doang? Bener nggak? Ih, sombong ya. Ya kita kan biasanya Kita kan gitu. basicnya sombong ya. Iya, Tapi setelah 6 bulan saya belajar, ternyata itu memang harus harus diajarin secara runut. Walaupun nanti akhirnya kita automatically jalan, ya otomatis kan, greeting mesti udah jadi, selamat pagi Bu, gini, udah jalan kan. Tapi 15 langkah itu sebenarnya udah jadi habit gitu loh sama 6 bulan. Nah, balik ke sini, design thinking. Ya berpikir tuh harus diajarin gitu, sampai nggak boleh asal serta-merta. Asal mikir aja. Asal mikir nanti yang ada kayak sekarang. Banyak orang yang terjebak pada komen di X, komen di TikTok, blak. Nggak mikir itu gitu. Berpikir strategik itu Iya, bermula terdesain. dari design thinking. Kalau menurut saya. Aku setuju Mas Heru anyway. Karena teorinya banyak banget ya. Iya. Mungkin ada yang berpikir macam-macam gitu-gitu. Karena kan hidup manusia itu kan kalau dari yang saya anut ya harus ikro membaca. Membaca kan kemudian baru next levelnya ada berpikir dari pembacaan tersebut.
Nah, kadang-kadang orang kemampuan ngebaca sesuatu aja sesuai sama substansi tuh lack of. Karena tadi habit, kebiasaan gampangin. Saya kalau di kelas saya ngajarin, saya alhamdulillah nih saya agama saya Muslim, jadi menentukan dari sisi saya. Iya betul, sama Mas. Jadi gini, saya waktu itu belajar, misalnya gini, ada kan namanya brainwave ya, apa namanya gelombang otak. Saya tanya ke student saya, mahasiswa saya, kapan kamu kira-kira bisa keluar ide paling banyak? Wah sekarang Pak, sekarang jam 10 siang itu. Saya bilang nggak mungkin. Saya kasih contoh gini, kamu bangun jam berapa? Saya kasih contoh, misalnya 4:30. Abis bangun ngapain? Oh saya kalau yang Muslim wudhu, sholat. Terus abis itu mohon maaf nih, ke belakang, nongkrong, bener dong? Betul. Itu ritual tuh. Saya sampai bilang gini, itulah saat otak kamu berada dalam sisi ide keluar banyak banget. Kalau tadi brainwave kan misalnya apa tadi? Misalnya dari beta turun ke alfa, turun ke theta, turun ke delta gitu misalnya gitu yang itu. Nah misalnya itulah saat kamu punya ide-ide banyak, tolong dicatat. Kamu punya handphone, di notes dicatat. Saya punya ini. Terserah nanti dijalanin atau enggak, bodo amat. Yang penting catat dulu. Karena kadang-kadang, tapi yang kejadian sama kita kebiasaan apa? Pas kita lagi habis bangun tidur, terus misalnya kita ritual, terus itu, nanti saya mau bikin ini ya, bikin itu ya. Udah, nanti siang aja saya mesti ingat. Udahlah, percaya sama saya, 99% pasti lupa. Bener lagi. Nah, itu desainnya tuh kayak gitu. Karena saya ngajarkan sesuatu yang sehari-hari. Terus saya balik lagi nih misalnya, kenapa kalau tahajud harus tidur dulu? Karena kita memaksa otak kita ke posisi theta itu kan, di mana kita nggak ada resisten untuk keraguan, meminta langsung katanya ustadz saya nih, saya nanti dikira ustadz. Kalau saya kayaknya harus tidur dulu, abis itu pas otak kita mungkin nggak sampai delta yang deep sleep abis, tapi cuma sampai theta, tapi kayak masih setengah-setengah bangun, wudhu, terus sholat tahajud misalnya, terus kita minta tuh kayak ya semua udah pasti ada sugestinya kayak gitu, paling genuine ya. Paling genuine terus dan kita nggak resist. Kalau sekarang otak kita lagi di beta nih, mesti ngeyel. Iya benar. Saya ngomongin mesti enggak. Ngomong gitu, tadi saya mau kesini aja ribut, mau naik apa gitu kan, karena saling nggak macet, ntar hujan gitu. Nah, itu kan otak kita lagi beta gitu. Nah, di setting itu ngajarin kayak gitu. Memang ada berapa ya? 5 langkah lah, dari empathy, dari define, ada ideate sampai prototype sama testing gitu, ada 5 langkahnya. Itu kan teorinya. Nanti kalau udah jalan juga udah lancar gitu kan. Gitu kan. Nah, kita kurang kayak gitunya. Karena kita kan sama-sama pernah jadi mahasiswa. Betul. Diajarinya ajaran cara-cara Belanda, ngapalin. Menghafal. Nggak diajarin supaya observe sama elaborate something. Sama memahami. The reason behind that thing tuh apa itu nggak dicek. Why? Dan harus ngapalin. Lah bilang, saya nggak mau kayak gitu. Teknik saya mungkin agak-agak ekstrim kalau di Indonesia. Saya bilang gitu, ya saya nanya, selalu open question gitu loh. Kenapa kamu lakukan ini gitu? Mungkin buat kamu benar, mungkin buat yang lain salah. Saya nggak ada benar salah. Saya cuman buat kamu paling tepat, buat ini kurang tepat kayak gitu. Oh, that's good. Jadi teknik kayak gitu, dan itu belum jamak kali di kita ya gitu. Makanya kita IPK-nya 5, ada IPK 5 ya? Enggak ya? Siapa tuh udah ganti. IPK-nya perfect gitu, terus kumlot, tapi ditanya nggak ngerti apa-apa, gitu. Kayak tadi apalan gitu loh. Buat apa gitu, saya bilang. Nah, ini nih sistem ini pendidikan Indonesia. Digebukin deh sama rektor saya. Kita memberikan satu inputan yang baik saya dipanggil SP biasanya. Pada dunia sistem pendidikan Indonesia anyway, gitu kan. Nah, banyak banget kan kegelisahan sebenarnya dari semua ucapan dan obrolan kita hari ini. Mulai dari sistem pendidikannya, mulai dari bagaimana pendidikan bisa masuk dan berkolaborasi asli ke dalam realita kehidupan kita, sampai dengan gimana pemerintah bisa dukung. Dari semua 3 elemen yang tadi, Mas, apa part paling krusial yang harus disiapin sama generasi-generasi Mas Indonesia nih untuk bisa punya design thinking starter pack? Berat banget ya. Saya tuh mimpi saya kayak gini loh. Kalau bicara tentang teori desain thinking seolah-olah sophisticated. Saya tuh pengen nanti simplify ini menjadi bahasa manusia. Kayak misalnya mungkin pakai game atau apa, terus saya tuh mau bawa ke institusi yang paling kecil dan original, family. Oh, family.
Jadi misalnya saya gini, di keluarga misalnya nanti saya ke tempatnya Kak Winda bilang, Kak, let me meet your family itu, atau cukup ke Kak Winda. Ini lo disenting ajarin kayak gini loh, bahwa nanti dari Kak Winda dulu yang ngajarin si anak-anaknya supaya kalian itu kalau bangun tidur tuh idenya paling original loh, catat gitu. Kebiasaan catat dari rumah. Terus nanti kalau mau ada apa-apa, ini loh apa namanya kayak gitu. Nah, saya tuh pengen ya ini kan mimpi namanya mimpi ya. That's okay. Tapi ya udah itu bisa jadi. Maka saya pengen kayak gitu. Saya bawa ke institusi yang paling kecil di family atau ngajarin, mohon maaf nih, mau ngajarin ibu-ibu yang di sana misalnya Gunung Kidul gitu. Karena saya pulang pergi sekarang ke Jogja ya. Jawa, jadi saya bisa ke Gunung Kidul gitu, ada ibu-ibu yang sehari nggak apa, saya ajarin. Tapi mungkin bahasanya nanti kita ganti, bukan design thinking ya, mungkin cara berpikir sederhana gitu. Simple thinking atau apapun itu. Ya bahasanya lebih sederhana lagi. Kita breakdown sesuai dengan mereka. Nah, kalau bayangkan kalau saya nggak tahu family di Indonesia ada berapa yang tercatat di database kita di negara itu. Nanti kita kita bisa bilang ini kalau dari family aja udah membiasakan design thinking dengan yang lebih kita simplify itu. Jadi jangan mengandalkan sekolah, jangan mengandalkan universitas, jangan mengandalkan itu gitu loh. Itu just oke lah, formal education kayak gitu. Dimulai dari rumah. Pasti. Nah, Bapak design thinking dari rumah. Ya. Bapak ID dong. Ini bisa disambut nih. Oh, wow. Jadi karena kan ya teman-teman saya mungkin main network gitu, banyak yang lari ke komunitas. Komunitas ibu-ibu yang setelah suaminya pergi ke kantor atau bekerja, dia nggak punya aktivitas lain selain handle misalnya housekeeping things lah gitu kan. Udah selesai bersih-bersih paling 2 jam selesai, anaknya udah gede-gede. Nah, ini ngapain lagi? Nah, saya pengen masuk ke situ. Gitu kayak satu part. Kalau zaman saya kecil ada PKK gitu. Ibu-ibu yang PKK produktif ya. Apa ya. Itulah ya. Iya. PKK singkatannya apa ya? Ayo lupa. Aku belum lahir deh kamu. Zaman saya SD itu maksudnya ibu-ibu itu diajarkan gitu loh. Produktif something lah gitu. Bukan diajarkan, support skillnya ke situ. Jadi sekarang udah banyak financial literacy atau literasi yang banyak. Kenapa nggak thinking process literacy gitu, tapi yang disimplify. Jangan gitu. Terlalu sophisticated bahasanya. Iya gitu loh. Ya gitu. Itu mimpi saya pengen kayak gitu. Wow. Ayo kita wujudkan mimpi kita semua di sini. Iya gitu. Iya nggak sih? Iya. At least kita sudah berpikir ya. Iya. Soalnya saya suka game ke student saya tuh, ke mahasiswa. Misalnya saya lihat karena mereka secara fisikal misalnya, mohon maaf nih pakai hijab, pasti pakai muslim dong. Oke, 5 anak. Langkah ke-42 apa? Oh iya lah. Ayo. Karena apa? Ngitung dulu kan? Otomatis, iya benar. Ngitung dulu dong. Oh ini Pak gitu kan. Ya karena apa? Kamu udah melakukan itu puluhan tahun sehingga lupa. Nah, tapi kembali ke masa lalu saat kamu umur 3 tahun, 4 tahun, pertama kali kamu diajarin sama ibu kamu pasti urutannya gini. Ayo cuci tangan dulu. Habis itu apa? Kumur, habis itu. Nah, itu yang tadi saya bilang waktu saya di Philips saya diajarin 15 langkah masuk ke toko. Sama juga tuh. Tapi kalau udah jadi ya udah otomatis. Lupa kan? Langkah ke-40, langkah ke-6 langsung. Akhirnya mereka cari-cari. Nah, itu kita tuh kayak gitu. Makanya harus diajarin dari basic dulu gitu. Nanti otomatis pasti saya berpikir tek jangan langsung kita kan langsung jam. Ini senengnya kalau jamin pada kesimpulan ya. Jamin kesimpulan pada sosok intuisi banget, intuitifnya tuh. Wah. Padahal kita statistik nggak boleh intuitif. Nggak boleh. Nggak boleh, harus exact data. Dulu ada satu guru saya yang cerita dia cerita tentang teorinya tentang Ronggolawe, pernah dengar nggak? Lele, enggak lah. Ronggolawe itu salah satu bupati pertama di Tuban konon kabarnya. Dia ngajarin katanya kalau orang itu pertamanya apa ya? Pertamanya dia itu persepsi dulu, 4 langkah, intuisi sampai dengan akhirnya dia intuisi. Jadi pertama memang dia harus accept dulu semuanya. Resepsi dulu, terus konsepsi, baru intuisi yang paling level tinggi. Jadi pertama itu resepsi gini, kalau misalnya diomongin ya udah kita terima semuanya. Habis itu kita bisa accept kan, berarti pilih-pilih mana yang diterima dari 10 hal cuma 4. Habis itu kita bisa konsep sesuatu, ujungnya intuisi. Nah, sayangnya kita melewati 3 langkah di awal nih biasanya nih. Langsung intuisi. Sok-sokan gitu, apalagi sekarang ilmunya kan banyak dari TikTok, dari Instagram, dari AI. Langsung jump in, dia bilang ini yang salah kaprah gitu.
basic fundamentalnya dilupakan tadi. Iya, proses itu gitu loh. Step-step itu. Keren ya. Jadi pengaduan masyarakat kita ada ini sebenarnya. Iya, sebenarnya kita bukan kita resah sebenarnya sih. Kita Ini sebenarnya dalam mau keresahan. era-era keresahan. Iya. Resah sama banyak hal tapi bingung mau mulai gimana. Iya. Ya udah, kita kontribusi dari yang kita bisa aja ya. Iya, iya. Nah, Mas, ini ada titipan dari kawan-kawan Komar di belakang sana, meskipun waktunya sudah cukup tight ya. Satu pertanyaan pamungkas yang bisa kita kasih kepada narasumber. Kalau Mas Heru dikasih kesempatan untuk memilih superpower apa yang bisa Mas Heru punya untuk bisa mengubah dunia, apa yang Itu berat loh pertanyaannya loh. Serius? Superpower. Iya, superpower. Kayak superhero gitu. Terus Itu. kenapa milih itu? Gitu. Iya. Saya pengen bisa selalu cepat ya, yang cepat ini ya. Nanti sampai rumah sih mikir nih gara-gara dirimu nih. Kalau kita Saya nggak nggak ada bisa tidur. scripting. Saya modelnya nggak bisa tidur nanti. Oh gitu. Superpower apa ya gitu. Kita nggak ada scripting dan ini semua impromptu. Itu. Agar tadi genuine. Oke, saya pengen easily merubah pikiran orang. Wow. Siapa ya? Dokter siapa ya? Itu Doctor Strange. Dokter Strange itu waktu nggak sih? Oh ya nggak tahu, saya nggak tahu. Saya ya nggak nama suka superhero? superhero-nya gitu. Tapi saya pengen bisa merubah pikiran orang. Jadi maksudnya, saya ketemu Pak Menteri siapa pendidikan, saya Pak gini. Gitu. Saya pengen ketemu tadi Bu Menteri Pariwisata, saya kayak gini. Gitu, ngerti ya? Mempengaruhi bisik-bisikan. Udah, saya nggak perlu apa-apa. Udah nggak perlu. Teng loh. Saya nggak perlu. Pokoknya saya bilang, ada orang mau, misalnya saya ketemu Superman mau ngebukin saya bilang, saya rubah aja pikirannya Hipnotis jadi lembut dong. ya. Bukan. Hipnoterapi. Saya pokoknya merubah hipno itu kan agak ada terlalu, prosesnya diksinya ini ya, Iya, jadi diksinya itu terlalu. temporary gitu. Saya bilang tep gitu, udah. Mindsetnya dirubah. Ya tek gitu, dan itu easily loh maksudnya kayak gitu. Superpower banget ya. Seru ya. Keren loh. Tapi bahaya kan kalau punya superpower itu? Nah itu dia. dalam konteks ini tadi yang segala mimpi kita berdua, keresahan kita berdua yang udah kita sampaikan tadi, saya bilang mungkin kita arahkan buat yang itu maksudnya. Itu disclaimer-nya di situ. Yes. Konteksnya itu ya teman-teman. Ya superpower pasti kan ada plus minusnya kan. Iya dong, Saya bilang disclaimer-nya ini yang pengaruhi orang-orang yang sulit tadi itu loh. Sulit berubah ya. Sulit berubah. Sesimpel tadi kota udah punya branding, ganti wali kota, ganti bupati. Ganti lagi. Pak, besok jangan berubah ya Pak. Berarti kan kayak enak kan sebenarnya. Iya itu seru. Ya benar. Seru ya? Ya itu pas seru ya. gitu saya bilang benar, gitu. benar, Presidennya ganti, Pak jangan ganti ya Pak ya. Nanti rubah dulu paling nggak 20 tahun deh Pak. Iya gitu. program 20 tahun Iya lah. Pak, Jangan 5 tahun gimana? ganti. Gitu lah ya. Nanti kalau Pak Pramono, saya bilang, Pak bikinin taman yang banyak ya Pak. Gitu. Plus makan gratis Pak. Salah. Kita Jangan. menuju ke jurang terdalam gitu. Iya gitu. Nah, oke. Superpower-nya kita terima dan semoga satu hari nanti kita mampu membisikkan, mengubah mindset orang menjadi lebih baik ya. Iya. Intinya gitu konteksnya. Iya. Oke, kalau gitu Mas Heru terima kasih banyak sudah Terima kasih memberikan ya. luar Nggak biasa. terasa ya? Iya, padahal mau ngomong sampai malam tapi beliau orang sibuk. Jadi kita harus berikan waktunya kepada orang lain yang membutuhkan. Weh. Thank you Mas Heru. Kita ketemu lagi Saya nanti. terima kasih. Saya Terima kasih terima nanti kasih. insya Allah kita punya Next sesuatu project. yang bisa kita lakukan bareng-bareng lah. Yes, of course. Gitu. Ada mau statement closing nggak untuk audiens kawan Komar? Silakan Mas. Aduh berat deh pokoknya tadi udah merge ke banyak hal gitu ya. Cuman saya pengen tadi itu kayak segala sesuatu ada prosesnya buat teman-teman terutama yang generasi-generasi di bawah saya ini sabar jalanin prosesnya gitu aja, terus jangan pengen jump in instan. Itu kita instan tuh kayaknya sekarang dosa paling berat ya buat generasi kita gitu. Di bawah saya maksudnya. Iya, kita. Itu maksudnya Iya, gitu iya, kan. betul. Yang Gitu instan-instan itu yang enak cuma mie instan. Yang lainnya Iya. nggak bagus. Iya. 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 Gitu Saya punya ya, argumentasi cuman udah waktunya habis. Gitu ya kawan Komar, sampai ketemu lagi di next episode. Bye-bye. Hey.